Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Tismawan di Badar Channel yang membahas masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Tetapi sebelum penjelasan, seperti biasa, ciri khas Badar Channel kita pantun. Narkoba dan seks bebas, HIV dan AIDS merajalela. Pergaulan harus terbatas. Bentengnya iman dan takwa. Begitu kira-kira. Pengertian HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, jika makin banyak sel CD4 yang rusak dan hancur, maka kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, semakin lemah, dan semakin rentan untuk diserang penyakit. Kemudian HIV yang tidak ditangani dengan segera, ujung-ujungnya akan menjadi istilahnya kondisi yang sangat serius yang dinamakan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS sendiri adalah stadium akhir dari HIV itu sendiri. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan melawan serangan penyakit ini sudah tidak ada karena habisnya sel CD4 oleh virus HIV itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah penularan. Ini banyak yang salah kaprah, banyak yang kita luruskan. Jadi istilahnya penularan itu melalui kontak dengan cairan pada tubuh penderita. Contohnya darah, kemudian sperma, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. Nah, HIV ini tidak menular melalui udara, tidak menular melalui air, keringat, air mata, air liur, tidak. Kemudian gigitan nyamuk juga tidak, dan jangan banyak. Wah, kalau digigit nyamuk dari penderita HIV itu nanti ditularkan, bisa ke kita, tidak. Dan sentuhan fisik, berangkulan pun, bahkan berciuman pun tidak, gitu kan. Nah, HIV ini adalah penyakit seumur hidup. Artinya virus akan menetap dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada istilahnya metode pengobatan yang benar untuk HIV ini, metode pengobatannya belum ada. Tapi obatnya yang bisa menghambat perkembangan penyakit ini sehingga istilahnya dapat meningkatkan harapan hidup dari penderita itu sendiri. Waktu belakangan ini penyebaran HIV kembali jadi perbincangan karena data orang dengan HIV/AIDS atau ODHA di Indonesia itu lebih dari 500.000, bahkan sudah sampai 1 juta per Juni 2022 kemarin. Tetapi yang paling kita tidak sadari adalah banyak orang yang terkena sebetulnya, ini istilahnya yang tidak melapor, yang tidak diperiksa, yang tidak dicek apakah dia itu terkena atau tidak. Nah, itu istilahnya adalah fenomena gunung es, di mana yang terlihat itu hanya puncaknya saja. Jadi menurut beberapa penelitian juga ini kemungkinan besar, anggaplah 1 juta orang yang terkena HIV di Indonesia, itu bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai 10 kali lipat yang terkena dari virus HIV itu sendiri. Kemudian dok, kasus paling banyak itu di mana saja? Ya tentu saja dari biseks, yaitu heteroseksual. Itu yang paling banyak. Pertama, yang kedua itu LSL, laki-laki seks lelaki atau istilahnya homoseksual. Kemudian penasun, yaitu pengguna nafza suntik, dan yang berikutnya adalah PSK atau pekerja seks komersial. Gejala HIV dan AIDS.
kebanyakan penderita itu mengalami flu pada 2 sampai 6 minggu pertama setelah virus HIV itu masuk ke dalam tubuh. Flu dan gejala lain itu dapat bertahan 1 sampai 2 minggu. Setelah flu membaik, tidak ada lagi keluhan yang lain. Walaupun virus selama bertahun-tahun itu kan, selama bertahun-tahun bisa saja tidak ada keluhan setelah virus HIV masuk selama bertahun-tahun. Tetapi dia bisa bertahan pada keluhan walaupun bertahun-tahun si virus HIV-nya itu terus menggerogoti tubuh, kekebalan tubuhnya si penderita sampai HIV itu berkembang menjadi stadium lanjut atau istilahnya itu AIDS atau acquired immune deficiency syndrome. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan tersebut, yaitu free-sex ya, berhubungan seksual yang bergonta-ganti dan tanpa pengaman tentunya. Jadi kalau istilahnya free-sex and not use condom in having sex. Kemudian melakukan pekerjaan yang berhubungan erat dengan penderita ini, tentu saja tidak dengan APD atau alat pelindung diri yang cukup. Kemudian terapinya bagaimana? Yang tadi sudah dijelaskan, tidak ada sampai sekarang metode pengobatan untuk virus HIV ini. Tetapi yang ada itu ya kita dikasih antiretroviral, yaitu bekerjanya itu mencegah virus untuk bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, dok, pencegahan HIV dan AIDS itu gimana? Tadi kan sudah dibilang tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan kalau berhubungan seks, use kondom. Menghindari penggunaan narkoba, dalam hal ini jarum suntik tentu saja. Kemudian bagi anak dan remaja mungkin harus mendapatkan informasi yang benar terkait HIV. Kemudian cara pencegahannya bagaimana, pengobatannya seperti apa, intinya seperti itu. Jadi sampai sekarang belum ada metode pengobatan yang benar untuk HIV dan AIDS. Kita hanya mencegah, makanya tadi pantun kan bentengnya iman dan takwa. Karena fenomena gunung es ini sangat luar biasa gitu kan. Jadi bisa saja seperti tadi saya bilang, bukan hanya 500 sampai 1 juta, tapi dari 250 sampai 300 juta penduduk Indonesia itu mungkin bisa 10, bisa 40, 50 juta yang sudah terkena. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi mama yang punya anak dan remaja, ibaratnya pergaulan harus dibatasi, terbatas. Makanya tadi bentengnya iman dan takwa. Mudah-mudahan manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Hayatnya tudinatur negaranya musakitu anu kapihatur. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar channel selanjutnya. Salam sehat.